Terima kasih dan masih bersama kami di live update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Tim kuasa hukum DPP Partai Demokrat kembali menghadiri sidang lanjutan dalam agenda pemeriksaan ahli pada gugatan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN DKI Jakarta. Adapun dalam perkara ini turut terlibat pihak Kongres Luar Biasa KLB Partai Demokrat Dili Serdang sebagai penggugat dan Menteri Hukum dan HAM selaku tergugat serta DPP Partai Demokrat sebagai tergugat dua intervensi. Adapun dalam sidang hari ini beragendakan mendengar keterangan dari ahli yang dihadirkan oleh pihak penggugat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com. Ada Rizky Sandi Saputra yang saat ini sudah tersambung sama kami. Halo Rizky. Ya, halo Firda dan juga Tribunnews. Rizky, bisa Anda jelaskan bagaimana jalannya sidang pada hari ini? Ya, jadi Firda, siang tadi tepatnya pada hari Kamis 21 Oktober 2021, pihak penggugat dalam hal ini 3 mantan kader Partai Demokrat yang dipecat begitu kembali melakukan jalannya sidang gugatan atas pengesahan ADART terkait dengan Kongres kelima Partai Demokrat pada 2020 lalu, di mana dalam hal ini Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY kembali hadir begitu untuk menyaksikan atau mengikuti jalannya persidangan gitu. Adapun untuk sidang hari ini sendiri beragendakan tentang mendengarkan keterangan dari ahli yang dihadirkan oleh pihak penggugat, dalam hal ini kubu 3 mantan kader Partai Demokrat yang menggugat terkait dengan pengesahan yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM atas ADART terkait dengan Kongres kelima Partai Demokrat 2020 lalu ini. Begitu, Firda. Rizky, apa yang ditanggapi oleh kuasa hukum Partai Demokrat AHY sendiri dalam sidang tersebut? Ya, jadi tadi tim kuasa hukum Partai Demokrat dalam hal ini Bambang Wijayanto mengatakan kalau Partai Demokrat kubu AHY menilai gugatan yang dilayangkan oleh tim penggugat yakni 3 mantan kader Partai Demokrat ini merupakan sebuah akal-akalan gitu, karena jika melihat dari tenggat waktu atau batas waktu yang diberikan oleh Menkumham untuk melakukan gugatan ini, yakni hanya sekitar 180 hari sejak ADART itu disahkan oleh Kemenkumham, sedangkan jika dihitung hingga hari ini dari 2020 lalu ini sudah melewati batas tersebut. Bahkan kata kuasa hukum lainnya yakni Heru Widodo mengatakan kalau jika memang mantan kader ini merasa keberatan dengan ADART yang disahkan pada Kongres kelima 2020 lalu ini, seharusnya mantan kader ini bisa berdiskusi begitu dengan pihak internal, dalam hal ini Mahkamah Partai. Kendati begitu, mereka tidak menempuh upaya tersebut, malah membawa perkara ini ke peradilan. Dalam hal ini juga PT UN juga disebut oleh kuasa hukum merupakan peradilan yang tidak tepat, karena mereka sudah diberi ruang dan Mahkamah Partai selalu memberi ruang kepada para kadernya untuk melakukan diskusi gitu terkait dengan keberatan atas apapun yang disahkan di dalam Kongres begitu, kita. Rizky, sedangkan dari ahli sendiri menyatakan apa dalam sidang tersebut? Ya, jadi untuk ahli yang dihadirkan pada hari ini yakni ada 2 orang, yakni Lintong Siahaan dan juga Saidaman. Salah satu ahli ini menyebutkan kalau pihak dirinya memberikan solusi begitu atas polemik yang terjadi di Partai Besutan Susilo Bambang Yudhoyono ini, di mana kata dia setidaknya ada 3 solusi yang ditawarkan oleh ahli dan juga ini bisa didiskusikan gitu oleh kedua belah pihak, di mana solusi pertama yakni meminta Kemenkumham untuk menduduk samaratakan perkara ini antara 2 pihak, yakni pihak penggugat dan juga tergugat intervensi, dalam hal ini Partai Demokrat dan juga tim atau mantan kader Partai Demokrat. Sedangkan yang kedua yakni Kemenkumham diminta untuk membuka mediasi agar kedua pihak ini bisa melakukan komunikasi gitu, mencari jalan terbaik atas polemik yang terjadi. Dan yang ketiga, Lintong juga tadi memberikan solusi, kata Mehbok begitu, kuasa hukum dari Partai Demokrat, kalau dirinya meminta untuk Muldoko atau memberikan solusi untuk KSP Muldoko, yang dimana
dalam hal ini turut terlibat dalam KLB Deli Serdang untuk membentuk partai baru, begitu. Untuk membentuk partai baru, hal ini berkaca pada konflik atau polemik yang juga pernah terjadi di kubu Partai Demokrasi Indonesia atau PDI, yang kalah itu keluar partai baru disebut Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang eksis hingga saat ini. Namun menyikapi solusi tersebut, kuasa hukum dari Partai Demokrat yakni Mehbob menyetujui atas solusi untuk KSP Muldoko membangun partai baru. Namun dirinya tidak mengiyakan untuk membentuk, jika Muldoko membentuk partai baru, dirinya tidak mengiyakan menggunakan nama Partai Demokrat lagi. Seperti halnya yang terjadi pada kubu PDI. Gitu, Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Bambang Wijoyanto, kuasa hukum Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono AHY. Berikut liputannya untuk Anda. Dan kemudian dia merasa dirugikan. Ini yang kemudian banyak didiskusikan. Nah, dari pihak kami yang mendiskusikannya adalah kalau sebuah keputusan berupa perubahan anggaran dasar dan perubahan struktur dan menurut ketentuan Permen-Hukum itu harus diberitahukan kepada institusi tertentu, ke Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, KPU, ada 5 Menteri Dalam Negeri, Percetakan Negara, itu sudah mewakili yang disebut dengan teori fiksi, dan artinya orang dianggap sudah tahu. Bahkan keputusan itu ditaruh di websitenya partai. Kalau ada orang, kan kalau dia orang kader yang baik harusnya dia ngerti, atau dia ngerti ada perubahan itu. Nah, perubahannya apa? Struktur orangnya kan berganti kan. Nah, ketika dia tidak melakukan dia tidak melakukan protes atau semacam itu, apakah dia masih mempunyai legal standing? Pertanyaan dasarnya. Apalagi ada 3 hal yang lain. Undang-undang partai politik mengatakan di dalam. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.